Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ikade Winaya SPD, Program Studi Bahasa Indonesia, NIM 230013922156090. Unit Kerja SMK Negeri 1 Manggis, Karangasem, Bali. Hari ini Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Saya mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia, elemen pesan hikayat Hang Tuah. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Berdiri. Ketura panjang Barnabe. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita ke pembahasan, bagaimana kalau kita menggunakan yel SMK dulu ya? Ya, oke, baik. Kita mulai. SMK Bisa. SMK Bebas. Skanesam Jaya. Oke. Nah, Bapak ingin tanya sekarang. Anak-anak, Bapak ingin tanya, anak-anak pernah baca teks hikayat enggak? Pernah kan? Pernah. Teks hikayat apa, anak-anak? Hang Tuah. Ada yang lain lagi? Ada. Kalau di Bali sebenarnya banyak anak-anak teks hikayat itu yang Bapak tonton kemarin, baca kemarin itu tentang hikayatnya, perbatasannya antara Bali dan Jawa itu ya. Terus hikayatnya Jayaprana, banyak anak ya yang di Bali. Terus hikayatnya Garuda Wisnu Kencana juga ada ya. Nah, itu anak ya. Berikutnya, kira-kira anak-anak tahu nggak apa itu hikayat, anak-anak? Masih ingat, anak-anak? Belum ya, lupa berarti anak-anak. Hikayat itu adalah sebuah cerita rakyat yang berbentuk prosa lama, anak-anak ya. Iya. Nah, itu hikayat itu adalah sebuah cerita rakyat yang berbentuk prosa lama, anak ya. Oke, baik. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, anak ya, tujuan dari pembelajaran ini pada hari ini itu adalah menulis pesan atau amanat yang terdapat dalam sebuah teks cerita hikayat Hang Tuah. Nanti anak mencari pesannya, apa amanat yang terdapat pada cerita
teks hikayat Hang Tuah. Nah, di saat proses pembuatan amanat dari teks video hikayat Hang Tuah, anak-anak di saat menulisnya itu yang runtut, anak-anak ya. Runtut artinya terstruktur. Ya, terstruktur bagian-bagiannya. Jangan melompat-melompat. Cerita di awal ditaruh di belakang, cerita di belakang ditaruh di depan. Nah, itu ya, mesti runtut. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran yang Bapak ajarkan di sini, model pembelajaran adalah PBL. Nah, apa itu PBL? PBL itu adalah problem based learning. Artinya anak-anak nanti anak-anak pembelajaran kita adalah berbasis masalah. Bapak menampilkan sebuah PowerPoint atau PTT agar anak-anak mudah nanti menyimak, begitu anak ya, menyimak. Nah, dalam PowerPoint yang Bapak buat itu ada pengertian dari apa itu hikayat. Nah, hikayat itu adalah salah satu jenis sastra lama yang berbentuk lisan atau tulisan, ya, karya sastra lama. Berarti karya sastra itu sebenarnya ada 3, anak ya. Yang pertama adalah puisi, kedua prosa, dan drama. Yang kalau hikayat itu ada pada karya sastra prosa, anak-anak ya. Prosa itu dapat dibagi menjadi 2, prosa lama dan prosa baru. Jadi hikayat itu ada di prosa lama, ya. Nah, berikutnya mengidentifikasi isi teks hikayat. Sebenarnya materi ini sebagai pelengkap saja, anak ya, mengidentifikasi ini, karena yang kita bahas sekarang adalah menemukan pesan pada pada video hikayat. Jadi ini sebuah tambahan. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak bisa atau mampu mengidentifikasi isi teks hikayat itu dengan cara 5W plus 1H. Yang pertama ada siapa. Artinya siapa tokoh yang terdapat dalam cerita video Hang Tuah. Terus berikutnya yang nomor 2, apa yang diceritakan dalam video Hang Tuah. Terus mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, itu cara untuk mengidentifikasi isi teks hikayat. Sebenarnya hanya tambahan saja ini. Kita lanjut. Nah, ini baru anak penting. Unsur intrinsik hikayat, ya. Unsur intrinsik hikayat itu unsurnya ada 7, ya. Ada 7 unsur yang terdapat dalam cerita hikayat. Yang pertama ada tema, ya. Yang kedua ada amanat. Nah, amanat ini yang kita bahas nanti. Yang ketiga ada penokohan. Yang keempat ada alur. Yang kelima ada latar. Yang keenam ada sudut pandang. Yang terakhir itu adalah gaya bahasa, ya. Nah, itu yang terdapat dalam sebuah video hikayat yang lagi sebentar Bapak putarkan. Kita lanjut sekarang. Kita lebih fokus sekarang, ya. Karena sesuai dengan materi. Amanat atau pesan. Apa itu amanat, anak-anak? Bapak yakin sebenarnya anak-anak sudah tahu kan amanat itu apa kan? Amanat itu adalah pesan. Nah, secara sederhana amanat itu adalah pesan. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Artinya begini, anak, di karya sastra rata-rata pasti ada pesan yang disampaikan oleh si pengarang kepada si pembaca. Dalam yang kita bahas di sini adalah hikayat, pasti ada pesannya. Puisi juga ada pesannya, anak. Cerpen ada pesannya. Ya, semua ada pesan. Drama juga ada pesan. Ada pesan yang disampaikan
oleh pengarang kepada si pembaca. Nah, anak-anak, jika anak-anak membuat sebuah amanat dalam video hikayat, anak-anak mesti membuatnya secara runtut, anak-anak ya. Secara runtut artinya tersusun begitu, ya, tersusun. Nah, selanjutnya lagi, di saat membuat pesan hikayat, anak-anak di saat membuat paragraf itu harus yang jelas, karena membuat paragraf itu ada dua cara. Yang pertama adalah paragraf yang berbentuk deduktif. Yang kedua itu adalah paragraf yang berbentuk berbentuk induktif, ya. Nah, yang Bapak tanyakan sekarang, paragraf deduktif. Apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Ada yang tahu, anak? Ada? Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya ada di awal paragraf. Kalau induktif itu adalah ide pokoknya berada di akhir paragraf, anak-anak. Nah, itu cara membuat sebuah paragraf, anak-anak. Ya, kalimat berikutnya itu adalah sebagai kalimat penjelas. Oke, ya. Nah, di akhir dari pembelajaran nanti, Bapak ingin anak-anak mempresentasikan hasil diskusi anak-anak ke depan kelas, ya. Mempresentasikan. Yang terakhir apa ini? Oke, ayo presentasikan. Udah habis. Nah, sebelum lanjut lagi, anak, sekarang Bapak akan membagi kelompok anak-anak, ya, membagi kelompok menjadi 5 kelompok di sini, ya. Jadi 5 kelompok. Bapak menggunakan kertas warna. Di sini ada angka 1, berarti ada di kelompok 1. Ini angka 2, berarti anak-anak berada di kelompok 2. Selanjutnya, angka 3, berarti anak-anak berada di kelompok 3. Kelompok 4 berada di kelompok 4. Dan terakhir, kelompok 5 berada di angka 5 berada di kelompok 5. Bisa dipahami, anak-anak, ya? Bapak mulainya dari absen 1, ada enggak? Oke, silakan. Ambil sini. Silakan duduk dulu sana. Absen 2. Absen 3. Absen 4. Absen 5. Absen 6. Angkat tak. Absen 7. Absen 8. Absen Nah, sekarang anak-anak silakan ke kelompoknya masing-masing.
Oke, silakan. Nah, Anak sudah menemukan nggak pesan dari hikayat, video hikayat ini? Jadi kelemahannya biasanya begini anak, di saat menonton video hikayat, ya, di saat menonton video hikayat, kelemahannya adalah siswa condong pasif anak, seolah-olah video ini adalah sebuah hiburan. Jadi lupa mencatat pesan yang terdapat dalam video. Nah begitu. Jadi anak-anak coba sambil menonton menemukan amanat atau pesan dari hikayat Hang Tuah ini, ya. Oke, sudah selesai. Nah ini ada LKPD anak-anak ya, ada LKPD. Silakan masing-masing kelompok mewakili salah satu siswa untuk mengambil LKPD ke depan. Sekarang tulis atau diskusikan secara berkelompok amanat atau pesan yang terdapat pada video hikayat Hang Tuah yang anak-anak tonton tadi. Oke, silakan. Baik anak-anak, Bapak rasa waktu yang tadi sudah cukup untuk anak-anak berdiskusi dalam kelompok anak-anak ya. Nah sekarang anak-anak silakan menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ada yang mau anak-anak? Oke, silakan. Pesan yang dapat diambil adalah tentang kebersamaan dan kekompakan. Saat kamu merasa dirimu benar, maka tak perlu merasa takut apalagi gentar. Sifat itulah yang rata ditunjukkan oleh Hang Tuah saat ia menghadapi bajak laut yang menyerangnya. Meski usia mereka terbilang masih muda, tapi dengan bakat ilmu serta senjata yang diberikan orang tua masing-masing, Hang Tuah dan kawan-kawan berhasil mengalahkan para bajak laut tersebut. Lalu contoh hikayat Hang Tuah juga mengajarkan tentang kesetiaan dan kesabaran. Hang Tuah digambarkan sebagai sosok yang setia kepada sang raja meskipun telah difitnah berkali-kali hingga membuat nyawanya terancam. Hang Tuah tetap sabar dan
setia kepada perintah raja, termasuk untuk bertarung dengan sahabatnya sendiri. Baik, demikian hasil diskusi kami yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Berikutnya siapa yang mau ke depan? Silakan, angkat tangannya, ayo angkat tangannya. Ada yang mau? Nanti siapa yang angkat tangan yang paling banyak dalam satu kelompoknya itu yang Bapak tunjuk. Oke, yang di sana. Perkenalkan, nama saya Nikade Pratnyasari. Saya dari kelompok 2. Lalu di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Nilumanda Karniawati. Perkenalkan, nama saya Kumari Desarenata. Perkenalkan, nama saya Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Hang Tuah. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Hang Tuah yaitu yang pertama adalah nilai ketaatan dan kesetiaan. Nilai ketaatan dan kesetiaan pada hikayat Hang Tuah dapat dilihat pada sikap yang taat kepada raja karena kedudukan raja yang tinggi dan mulia. Kedua, nilai keberanian. Nilai keberanian Hang Tuah dapat dilihat ketika ia tak gentar dalam menentang musuh-musuhnya. Dan yang ketiga adalah nilai kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan Hang Tuah dapat dilihat ketika Tuah sang bijak dan penuh perhitungan dengan menggunakan akal sehat dalam bertindak dalam keadaan terdesak melawan musuh-musuhnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apa yang anak-anak sampaikan tadi, Bapak dengar sudah benar semua anak-anak, ya, tentang amanat atau pesan yang disampaikan dalam video hikayat Hang Tuah. Nah, yang Bapak tanyakan sekarang, kita lanjut ke berikutnya, anak-anak. Sekarang anak-anak bisa enggak menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini, anak-anak? Ya, ada yang mau? Silakan. Oke, maju saja. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi yang tadi dibahas. Kesimpulannya yaitu materi yang kita bahas hari ini adalah memahami tentang pengertian hikayat, materi tentang unsur intrinsik hikayat, tentang pengertian pesan video hikayat, dan terakhir cara membuat paragraf deduktif dan induktif. Sekian, terima kasih. Nah, dari apa yang kita jalani tadi, anak-anak, dari awal sampai sekarang, kira-kira ada kendala enggak? Anak-anak menemukan kendala enggak di saat proses pembuatan, di saat anak berdiskusi dalam membuat amanat atau pesan observasi? Ada kendala enggak? Bisa dibaca? Bisa? Sudah? Sudah? Baik, ulang. Ulang ya. 3, 2, 1. Anak-anak, dalam proses pembelajaran hari ini,
Di saat anak-anak berdiskusi dengan teman-temanmu dalam satu kelompok, kira-kira ada masalah enggak? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Ke depan aja. Masalahnya susah untuk menyatukan pendapat masing-masing teman. Menghubungkan pesan yang disampaikan oleh teman dalam satu kelompok, pemilihan kata dan menyusun menjadi sebuah paragraf. Oke, tepuk tangan anak-anak. Ada masalah di sana? Nah, anak-anak, dari apa yang Bapak dengar tadi sudah jelas sekali ya kendala-kendala yang ditemui di saat anak-anak berdiskusi dengan teman-teman kalian. Tetapi apapun itu, ternyata hasil yang anak-anak sampaikan tadi ke depan kelas sudah bagus Bapak dengar. Untuk itu mari kita tepuk tangan atau menyemangati diri sendiri dulu. Nah, selanjutnya pada materi berikutnya, pertemuan kita berikutnya, dari apa yang Pak sampaikan hari ini kan, anak-anak menonton video, Bapak menampilkan PTT, PowerPoint begitu kan. Nah, di video pertemuan berikutnya anak-anak mau pembelajaran yang bagaimana lagi anak-anak? Ada mungkin ada punya ide begitu kan? Kalau punya ide silakan. Di akhir dari pembelajaran ini boleh disampaikan kepada Pak, saya punya ide pertemuan berikutnya adalah begini, dengan model sekarang kan video atau nanti model dibaca teksnya Pak, bagaimana atau bagaimana begitu ya. Anak-anak boleh sampaikan di pertemuan berikutnya, atau nanti silakan cari Bapak di ruangan Bapak. Pak, saya ingin pembelajaran berikutnya seperti ini ya, biar pembelajaran yang kita laksanakan di kelas ini menarik anak-anak ya, menarik dan menyenangkan. Itulah tujuan sebuah pembelajaran ya, itulah tujuan sebuah pembelajaran. Kalau siswa senang, otomatis situasi kelas ini akan menjadi menyenangkan. Ya. Dengan itulah tugas seorang guru. Dengan metode apa guru menyampaikan materi kepada siswa? Itulah trik seorang guru. Ya, oke. Nah, karena materi sudah selesai, cukup sampai di sini, kita akhiri sama-sama ya. Oke. Doa selesai. Naturang paramo santi ngawe. Om Santi Santi Santi.